Dan nih yang udah nggak muda lagi nih, ya udah jadi orang tua, umur udah 50 ke sana dan 60 ke sana, udah jangan banyak renovasi rumah. Akhirnya kita meninggal nanti anak seleranya beda. Bongkar lagi dah. Buang-buang dana betul. Mendingan investasi. Kita nggak tahu apa yang dibutuhkan sama anak, tapi paling tidak ada solusi lah ketika dia membutuhkan sesuatu gitu loh ya. Belajar qanaah lah. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika bisa meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Jadi bukan masalah mewah atau enggak mewah, sempurna atau enggak sempurna, lebih kepada manfaatnya apa gitu loh. Karena kalau memang pada akhirnya enggak mendatangkan manfaat, semewah apapun rumah di tengah kota, ya buat apa? Toh pada akhirnya kita meninggal enggak bawa SHM kok. Kita meninggal enggak bawa surat-surat tanah, rumah, atau mungkin kendaraan bermotor kita. Itu semua cuma kebutuhan di dunia. Yang memang kita butuh rumah, kita butuh kendaraan, alat bantu untuk mencapai sebuah tujuan. Jangan terlalu berbangga-bangga dengan titipan. Yang nitipin bakal nanya. Summa la tus'aluna yawma idzin anin naim. Sifat qanaah. Sifat qanaah ini sifat terpuji. Sifat yang memang diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk disampaikan kepada umat agar hidup ini nggak banyak komplain. Orang yang qanaah ini orang yang merasa cukup dengan yang sedikit dari hal-hal yang dia butuhkan. Di Quran surat An-Nisa ayat 32. Kalau bab qanaah ini suratnya surat perempuan. Karena nanti pada akhirnya agama juga menjelaskan di Ali Imran ayat 14 itu zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab. Ya Allah bisa bikin manusia ini tersilap, terkecoh dengan syahwat yang dia miliki, yang dengannya mata melihat, telinga mendengar. Kalau syahwat yang dikedepankan, yang dia lihat itu udah indah, yang dia dengar pun asik, syahwat. Tapi kalau pakai hati bukan pakai syahwat, dia akan bicara manfaatnya apa. Karena bentuk kesempurnaan agama seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Ya, perempuan menjadi tolak ukur nih pada surat tersebut, bahwa dipandang indah semua ya di mata manusia kalau ngelihat perempuan, ngelihat anak, perabotan rumah tangga, perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, atau kendaraan-kendaraan cepat, ya, baik itu berbentuk hewan tunggangan maupun kuda-kuda besi di zaman sekarang, kereta-kereta besi di zaman sekarang. Ya, ini Masya Allah, orang kita ini suka terkecoh dengan begituan tuh. Padahal itu cuma alat bantu gitu loh. Nah, surat An-Nisa ayat 32 ini Allah berfirman. Kata Allah, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima." Ada ayat yang Allah firmankan, kata Allah gini, wala tatamannau, janganlah kalian ini saling iri hati. Tatamannau, saling iri hati. Ya tamannau, di antara kalian ba'dukum ala ba'din. Kenapa? Karena memang lirijali nasibu mimma iktasabna. Karena kata Allah, laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Begitu pula walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Buat perempuan juga sama, ada hasil dari apa yang dia usahakan. Sehingga keluarlah pepatah manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat, gitulah.
Walaupun tetap pada akhirnya izin Allah. Cuma Allah bilang, laki itu dapat jatah dari apa yang dia usahakan, perempuan juga sama. Jadi wala tatamannau, jangan kalian saling iri. Kalau memang kerjaan kalian begini, akadnya begitu, lihat hasilnya bagaimana. Jangan terus komplain. Kok saya cuma segini dapatnya Tuhan, temen saya gede banget. Noh, ya kan lain gawean beda. Jangan gampang iri urusan kayak begini. Sifat hasud itu di badan anak Adam itu ada. Agama mengakui kok orang Islam, orang beriman, manusia secara umum punya sifat hasud atau iri. Makanya Allah nggak hilangkan iri di badan manusia, tapi dikemas. Bisa gak irinya dialokasikan buat yang baik? Apa yang baik? Kalau kamu ngelihat orang sedekah, boleh ngiri. Kamu juga pengen sedekah atau orang kaya rajin sedekah. Atau kalau kamu pengen ngelihat, kamu ngelihat orang yang berilmu nyampein ilmunya, boleh kamu ngiri. Selain itu jangan. Wala tatamannau, sudah jangan iri. Aduh enak banget dia tinggal di kota ya, saya tinggal di kampung terus. Apa mau diri-iriin? Kan di kota juga mati, di kampung juga mati. Malah gampangan di kampung urus lubang kuburnya. Di kota repot, mesti beli, mesti itu macam-macam lah. Kadang-kadang terlantar ini mayat urusan kayak begituan doang. Oh di kampung Masya Allah. Ya alhamdulillah sekarang banyak tim-tim memandikan mayat ya yang gratisan lah insya Allah ya. Alhamdulillah di negeri kita ini banyak kemudahan nih. Ya kalaupun tidak ada, kalau di kampung lebih gampang urusannya. Ya. Jangan diiri-iriin. Allah tahu yang terbaik buat kalian. Cara Allah menjaga wali-walinya, kekasih-kekasihnya, kadang-kadang di luar nalar manusia. Di tengah masyarakat yang memakan syubhat dan haram, Allah sering bikin orang soleh itu gampang sakit, sehingga nggak sembarangan makan. Ya, cara Allah menjaga badan orang soleh ini untuk tidak terkontaminasi penyakit, ya terkontaminasi makanan syubhat atau haram, Allah sering bikin dia gampang sakit. Lihat cara Allah itu membuat orang soleh ini untuk sering berzikir. Kebanyakan orang soleh bicara bisnisnya nggak pandai lah di kacamata dunia. Ya malah orang-orang yang jauh dari agama kalau bisnis lancar betul. Jangan terus dicemooh, kenapa sih Tuhan nih orang baik tapi kalau dagangnya gagal mulu. Nah, orang nggak pernah sholat untung aja. Jangan dikomplain. Ya kata Rasul, kadang-kadang cara Allah menjaga diri seseorang untuk selalu beribadah kepada Allah seperti pengembala yang menjaga ternaknya dari tempat yang memang layak untuk ditempati. Contoh lah ya, pengembala an'am, onta, sapi, kambing. Dia akan giring gembalanya ini ke tempat yang banyak rumput. Karena dia tahu ini hewan mamalia. Mau jam berapapun pasti ngunyah. Sehingga kalau dikirimnya ke tempat yang gak ada rumput, apa yang mau dikunyah? Lihat cara Allah membuat orang wali-walinya ini banyak berzikir. Allah bikin hidupnya ini banyak ujian. Ada aja sehingga mulut ini bergerak selalu beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, atau dia selalu minta kepada Allah. Apalagi dia tahu innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu mengulang-ulang doa. Makanya orang kalau kuat ujian kan mulutnya astagfirullah ya Allah la ilaha illa anta. Kalau lagi susah tuh. Kalau lagi senang mah besair mulu besair ya. Dia mendingan susah tat mulutnya jikir. Ya, Allah mengatakan gitu, innallaha kana bikulli syai'in alima. Ketahuilah Allah tahu atas semua hal yang terjadi. Jadi jangan salah paham nih. Makanya udah tenang aja. Kamu yang kelihatannya susah, bukan Tuhan jahat sama kamu. Tuhan senang ngelihat kamu merintih di malam hari. Tuhan senang kamu gak pernah lepas sholat duha. Tuhan senang kamu kalau lagi susah begini, ya Allah majlis taklim penuh. Giliran stabil lagi ekonomi, marbot komplain, kok sepi tat? Ya udah lagi tenang ini. Lagi lancar usaha. Ya lihatlah kenyataannya begitu. Di Quran ada surat lain, surat An-Nahl ayat 97, sering kita bahas ini.
Kata Allah, apapun yang terjadi hari ini enggak menjadi penyebab takdir dia akan datang. Kecuali kalau Allah yang berikan standar. Standarnya apa di An-Nahl 97? Kamu tetap konsisten beramal soleh. Apapun kondisimu, beramal solehlah. Perjelas statusmu laki atau perempuan. Stabilkan imanmu, lakukan ibadah. Allah bilang, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami Allah akan memberikan kehidupan yang baik buat kalian. Di mana kehidupan tersebut belum terjadi dan kamu masih ngayalin. Cuma kata Allah, pasti kuberikan yang terbaik. Asal tolong beramal soleh, amal yang benar. Yang Allah perintahkan, yang Nabi contohkan. Jangan bikin sesuatu yang Allah gak perintahkan, Nabi gak contohkan, jangan. Kalau bisa, seperti syariatnya, falanuhyanu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Jangan terkecoh. Enggak, Tat, masalahnya kenapa nih yang orang jauh dari agama kok rezekinya kayaknya lancar-lancar aja, Tat? Kaya dia, Tat. Kenapa yang deket sama agama Tuhan gak titipkan dunia? Enggak gitu juga. Kebetulan situ ngelihatnya di sini aja. Lawan kacamata agama mengatakan laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghinau nafsi. Kalau kacamata manusia memang rezeki itu identik sama uang. Tanah yang luas, rumah yang gedong, ya, kerjaan yang banyak, order yang numpuk, tajir dah. Tapi kalau bahasa agama bukan itu. Kaya itu ginau nafsi, kaya jiwa. Kenapa dibilang kaya jiwa? Karena apa yang dia miliki ini membuat dia layak menjadi makhluk yang dipuji. Mungkin dia nggak kaya, cuma lihat hubungannya atas bawah tengah nih. Ya, betapa banyak orang yang dipandang lebih dalam hal finansial nggak bisa masuk ke kalangan menengah maupun bawah. Mainnya di atas aja. Ya terus buat apa? Berarti kita orang yang nggak sukses. Kenapa? Karena kalangan kita tertentu. Justru kalangan yang orang sukses itu ketika bisa masuk ke semua kalangan. Ya, artinya apa? Artinya dia bisa memberikan manfaat dimanapun dia berada. Itu orang sukses. Di mana bumi dia pijak, syariat dia junjung tinggi. Ini orang Masya Allah. Kalau buat orang kaya untuk bikin orang seneng, ya dia keluarin dana lebih, dia bikinkan makanan atau belikan makanan, kasih orang-orang senyum. Untuk bikin orang senyum itu butuh biaya. Tapi kalau orang yang berilmu, bikin orang seneng, mungkin gak punya biaya, tapi dia bermuka manis, senyum di hadapan orang. Senyumnya satu orang ini bisa membuat tenang orang satu tempat. Gak butuh biaya. Membuat hati bahagia gak butuh biaya. Kayak kita anak ke orang tua. Orang tua itu buat bikin kita bahagia sampai kayak gini, waduh, banting tulang modal habis-habisan lah. Padahal kita bisa ngebalas orang tua kita dengan banyak senyum sama mereka. Orang tua gak usah dibawain bawaan macam-macam dah. Anak tiap ketemu muka orang tua senyum juga dia seneng. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Gitu ya seneng. Kita bawa sesuatu sambil nyurang. Nih, Ma. Pokoknya. Ya, jangan dipandang bahwa yang menyenangkan itu berkaitan dengan harta, jangan. Enggak kesana larinya. Ya, dikatakan dalam satu riwayat dari Abi Hurairah, Nabi pernah bersabda, ya, riwayat ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghinau nafsi. Yang dibilang kaya kacamata Islam ini bukan kaya harta tapi kaya jiwa. Ya, di mana kamu bisa berteman sama semua kalangan manusia. Ini orang kaya. Ya enggak semua orang kaya bisa begitu. Tapi kalau dia enggak dipandang kaya bisa masuk ke semua lini, kita kaya namanya itu. Ya. Iya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi pernah bersabda, Abdullah bin Amr bin As, tahu siapa nih? Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As.
Karena Abdullah bin Amr ya, bapaknya Amr bin As, bapaknya sahabat Nabi, anaknya juga sahabat Nabi. Tapi kalau Abdullah bin Amr bin Al-As ini dipanggilnya Ibnu Amr. Ibnu Amr bin Al-As. Ini terkenal sahabat Nabi yang kaya dari sisi pertanian. Sahabat yang kaya banyak. Utsman, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam di hari tuanya, Abdullah bin Umar dengan ternaknya. Ini salah satunya nih. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia orang kaya dari segi pertanian. Ya, tapi dia mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qannahu Allah bima atahu. Aku mendengar Nabi pernah bersabda begini, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa yang dibilang beruntung? Man aslama, barang siapa yang masuk Islam beruntung. Wa ruzika kafafan, diberikan rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan dia dijadikan nerima dengan takdir yang Allah takdirkan. Ini orang kaya yang ngomong. Kata dia, aku ini orang kaya, punya segalanya, tapi yang kupandang kaya bukan diriku, bukan orang. Ketika orang itu beruntung dengan keislamannya, kaya dia. Sekaya apapun Abu Lahab, Abu Jahal, enggak beruntung. Sekaya apapun Qarun, enggak beruntung. Sekaya apapun Kisra, Heraklius, Mukaukis, raja-raja zaman dulu, kaya mereka loh. Lawang ditemukan muminya itu masih pakai gelang-gelang emas, rantai emas kok. Kalau kacamata agama, yang beruntung itu man aslama, orang yang bisa udkhulu fisilmi kafah. Kemudian dia tahu ruziko kafafan, dikasih rezeki dari yang cukup-cukup aja. Mau makan ada yang dimakan, mau minum ada yang diseruput lah. Ya, mau jalan ya ada kendaraan, atau cuma sekedar untuk sekedar bahan bakar ada, cukup sudah. Nggak usah punya SPBU lah, karena nggak manfaat juga. Yang penting kan tiap jalan tangki nggak kosong. Ya, jangan terus kita kalau tahu manfaat bensin buat kendaraan kita ngayalnya bukan cuma bisa beli bensin, beli SPBU kalau perlu ya. Nanti lain cerita ya, manajemennya lain lagi nanti, bakal panjang tuh urusannya. Ya, makanya sesekali mendatangkan kebaikan. Kayak kita pernah bahas, Anda yang suka dengan gunung, datang ke puncak, gak usah beli villa, bakal bosan sama gunung. Anda yang suka dengan sungai, ya gak usah beli tanah riverside lah ya. Ya sesekali lah kita glamping pinggir sungai lah, jadi ngangenin. Ya, karena orang serakah enggak, pengen punya sekalian, ya rusak akhirnya. Keuntungannya enggak double-double. Yang ada kerusakan yang bakal dia lakukan. Itu bahasa agama. Dia diberikan rezeki yang kafafan, yang sekedar cukup. Wa qanna'ahu bima atahu, dan dia enggak ada komplain dengan apa yang Allah titipkan sama dia. Itu orang yang beruntung, kata Nabi. Dari Ubaidillah bin Muhsan Al-Khatami, Nabi pun pernah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi syirbi, mu'afan fi jasadih, indahu qut yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Gini arti gini, man asbaha minkum aminan, orang yang bangun pagi aman. Bangun pagi ya, aman, artinya enggak ada perang, enggak ada kerusuhan, enggak ada kebisingan. Bangun aminan. Fisirbi, yakni di rumahnya. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Indahu qut yaumihi, ada makanan sekedar yang bisa dimakan di siang hari nanti. Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, maka seakan-akan telah dikumpulkan untuknya dunia beserta isinya. Lihat bahasa Nabi. Orang asal bangun pagi aminan fi syirbi, aman, tenang, gak ada keributan di rumahnya. Aminan fi syirbi, mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Lihat, dan untuknya ada sekedar yang buat dimakan siang nanti. Kelas, sepertinya dia punya dunia dengan isinya. Allahu Akbar.
Karena nanti banyak juga orang yang mewah rumahnya, serba kecukupan, bangun paginya la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas li'annahu akilur riba. Quran bilang ini orang bangun kayak orang gila bangun tidur, tegang aja. Padahal rumahnya mewah, makan tinggal makan, semua tinggal bilang, semua tinggal tunjuk, bangun pagi kayak orang ruwet. Ini pemakan riba nih. Allah bilang pemakan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Mereka enggak mungkin bangun dari tidurnya kecuali kayak orang gila bangun tidur. Rumah gedong, mobil banyak, pinggir jalan lagi. Ya kalau mau jalan kemana pun tinggal nyuruh supir. Bahan bakar no komplain lah, selamanya penuh. Tapi tiap hari yang ngelihat mobil, ngelihat jalanan begini, ambil napas. Ya Allah kemana ya? Kemana? Orang keder nih. Kendaraan ada, semua ada, nggak ada halangan. Rumah pinggir jalan, masih nanya kemana ya? Orang keder. Tuh lakinya begitu tuh. Bininya sama. Buka kulkas banyak makanan yang belum diolah. Itu sawi udah mulai layu. Itu yang namanya bawang bakar tanpa tanah. Telur di pinggiran pintu kulkas sampai kayak bola golep, keras betul. Beku. Apa yang nggak ada? Aduh, tuh ikan sampai kedinginan salah bantal nengok ke atas ya mata gini. Ikan selar tuh. Buka kulkas lok pinggang tuh bini. Ya Allah, masak apa ya? Keder. Orang keder. Lawang makanannya banyak tinggal diolah, masak apa? Anaknya nurun. Tiap pulang sekolah ke meja makan buka tutup saji, makanan banyak. Ya Allah, makan apa ya? Keder. Orang-orang keder banyak sekarang 2025 nih. Iya, kayak orang bingung. Orang-orang Jakarta baik yang keder tuh. Semuanya ada di Jakarta. Kok ya ngayalnya glamping, bikin kemah pinggir sungai. Atau jalan ke tempat-tempat yang subhanallah. Ini kita kayak orang bingung. Nggak ada dicari, udah ada didiemin. Kayak orang-orang keder kita ini. Ya bukan nggak boleh ya. Kalau memang dibutuhkan mubah-mubah saja. Cuma kan gara-gara begini nih kita berubah fungsi. Hidupmu yang tercipta untuk beribadah. Akhirnya ibadah nggak kita lakuin. Aktivitas pun nggak ada yang kita lakukan. Terbuang waktu percuma. Wajar Tuhan Sang Pencipta waktu bersumpah demi waktu. Manusia rugi demi waktu, manusia rugi. Hidupnya habis buat dibuang-buang. Kelihatannya keker badannya, cuma kerjaannya di kasur, ngecek handphone pagi, siang, sore, malam. Sampai ya Allah kayak sosis dibakar, puter sono, puter sini. Ngapain anak muda begini? Allah. Gak ada gawean, mata ke handphone terus dari pagi sampai malam. Ketemu temen yang diomongin kayak yang betul. Bro, nanti kita kalau 5 tahun lagi kita sukses nih. 5 tahun sukses dari mana? Lo gak gawe, cuma di kasur bolak-balik tadi. Gak ada aktivitas. Ini orang-orang keder semua. Nggak jelas gitu loh. Menginginkan sesuatu yang baik tapi nggak tahu permulaan bagaimana memulai kebaikan. Ya hati-hati ya. Nggak gitu, agama tuh nggak kayak gitu. Ya, agama justru menekankan kepada kita bahwa kamu telah dimudahkan sama Allah. Sepertinya kamu orang kaya yang punya dunia dan isinya. Kalau di mata Tuhan yang penting kamu bangun, nggak ada kerusuhan, nggak ada perang, dan memang ada perang di negeri kita. Ya, perang batin banyak, perang nyata enggak lah. Perang batin banyak, konflik yang kita buat-buat di batin kita banyak. Padahal nggak ada masalah. Aduh, kalau ini hari saya nggak dapat saya mati nih. Sampai 2 hari yang lalu, 2 hari berikutnya nggak mati-mati tuh orang. Panik yang dibikin-bikin gitu ya. Ya kenapa? Karena kita dibikin apa ya? Jadi kayak menonton itu apa? Peradaban palsu. Karena yang kita tonton ini bukan yang di negeri kita, di negeri lain. Ya, kita lihat tontonan-tontonan di negara lain yang negara kita nggak kayak begitu. Karena sering kita nonton, akhirnya kita terwarnai. Benak kita terbrainwash dengan apa yang kita lihat.
Itulah kenyataannya. Akhirnya rasa khawatir yang timbul. Jangan-jangan juga bisa begitu. Jangan-jangan juga saya begini. Jangan-jangan semuanya jangan-jangan. Allah, agama nggak bikin kita kayak begitu. Agama bilang udah, kamu bangun dalam kondisi aminan, tenang, nggak ada masalah. Di rumah kamu sendiri. Rumahnya pun nggak dibicarakan besar kecil. Pokoknya fisirbi aja. Kamu bangun sehat badan, nggak sakit. Bahkan tenang, kenapa? Karena udah kebayang siang bakal makan apa nanti. Cukup sudah. Dunia dan isinya kamu punya sudah. Allahu Akbar. Ya. Dan ternyata memang bahagia itu nggak mesti sempurna seperti apa yang kita lihat dalam kehidupan orang lain. Sampai Nabi mengatakan, ungzur ilaman asfala minkum wala tangzuru ilaman huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallah. Ungzuru ila man asfala minkum. Pandanglah orang yang berada di bawah kamu dalam masalah harta dan dunia. Wala tangzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kamu pandang orang yang berada di atasmu. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallah. Karena yang seperti itu layak sehingga membuat kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Kamu yang nggak punya mobil, ya udah jangan lihat orang yang mobilnya mewah nggak ada beres. Lihat ke bawah, masih banyak orang lain juga yang nggak punya. Alhamdulillah, kamu masih punya. Ya, walaupun nggak punya mobil, masih punya motor. Alhamdulillah. Nggak punya motor ya, masih ada sepeda, goes gampang. Sepeda nggak ada juga, masih bisa jalan. Banyak yang di wheelchair. Yang di wheelchair juga nggak usah komplain, banyak yang berbaring aja boro-boro bisa duduk di kursi roda. Dia masih bisa kursi roda, alhamdulillah. Jadi jangan gampang untuk komplain lah dengan takdir. Kata Nabi, lihat yang di bawah kamu, jangan lihat yang di atas kamu. Supaya kamu qanaah. Kamu mungkin memang nggak ditakdirkan jadi orang kaya, tapi jangan takut. Mungkin Allah pengen kamu lebih paham agama ketimbang mereka yang kaya. Kamu mungkin nggak ditakdirkan punya anak, nggak usah sedih. Pendamping Nabi di sorga namanya Aisyah. Ujiannya seumur hidup gak punya anak. Gak ada masalah. Tapi sampai hari ini, ya lebih dari 2000 hadis yang diriwayatkan melalui Aisyah. Aisyah gak direpotin sama anak. Dia kencengin baca Quran, hafalannya. Dia kencengin hadisnya. Sehingga periwayat. Ya. Dia nggak picik pandangan, karena orang kalau picik pandangan merasa nggak bakal ke sorga kalau nggak punya anak. Salah. Ada nggak ada anak, yang penting bisa gak kita ke sorga, itu yang paling penting. Jangan jadi orang yang terkecoh. Dia pikir, kalau aku nggak punya anak nanti siapa yang ngedoain aku ya? Ya memang sih secara logika betul, ya kita butuh 2 anak kan. Tapi kan ponakan anak. Kalau memang qadar Allah kasih kita nggak punya anak, ya jangan jauh dari ponakan. Justru manfaatkan kesempatan waktu luangmu ini untuk mendalami Quran, mendalami hadis. Ujian di atas dunia yang kita nggak bisa pilih karena Allah yang memilihkan ujian buat kita. Jadikanlah ujian itu penyebab Allah masukkan kita ke surganya. Itu yang paling penting. Jangan atur Tuhan. Tuhan kenapa sih aku begini, kenapa aku sih begitu, ini komplain namanya. Itu yang dikatakan istijal. Salah satu bagian doa yang diharamkan itu istijal. Yaqulul abdu qad da'utu falam ara yastajibuli. Ketika seorang hamba berkata, aduh aku telah berdoa ya Tuhan, udah berdoa ya Allah, tapi tidak aku lihat jawabannya. Haram itu hukumnya. Karena hukum asal doa itu dijawab. Nah kalau sampai doa kamu nggak dijawab, jangan salahkan Tuhan. Coba revisi hidupmu. Jangan-jangan kebaikan yang kau minta di sisi Allah itu kau tak menyiapkan wadah untuknya. Kamu cuma minta jadi orang kaya, sementara kamu nggak pertontonkan rajin sedekah. Kamu nggak berpikir manfaat kamu apa buat orang lain. Pengennya kaya aja, udah kaya sibuk nanti dengan harta jadi orang sombong, orang bakhil. Nggak ada kebaikannya sama sekali. Ya, tapi kalau dibiasakan kita dekat sama orang, senang berbagi, ya Rabb, nggak usah diminta juga Allah kasih. Ini malaikat yang kayak gini cukupun nih malaikat nih. Ini orang senang berbagi, hidupnya bermanfaat buat banyak orang. Otaknya cuma satu di otaknya, bagaimana mendatangkan manfaat bukan mengambil manfaat. Yang begini perkaya, ya malaikat.
Allah perintahkan malaikat buat datang ke orang tersebut untuk jadi orang yang baik di sisi Allah. Ya, Masya Allah. Nabi Muhammad sampai bilang, di saat kita pengen kaya, Nabi itu mendoakan keluarganya apa? Allahumma j'al rizqa ali Muhammadin qut. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga anak keturunan Nabi Muhammad sekedar saja. Nabi nggak doain keluarganya kaya. Makanya kalau nanti ada orang ngaku ahlul bait keluarga Rasul kaya, maaf ya, bertentangan dengan hadis ini. Bukan berarti dia nggak boleh kaya, cuma secara umum Nabi doakan Allahumma j'al rizqa ali Muhammadin qut. Ya Allah, berikanlah rezeki keluarga Muhammad dan keturunannya qutan, sekedar saja. Bahkan keluarga Muhammad, inna ala Muhammad ayakulu sodaqah. Satu riwayat yang sahih, Muhammad mengatakan keluarga Muhammad, keluarga Nabi Muhammad tidak makan sedekah. Gak boleh turunan Nabi minta-minta, gak boleh, haram hukumnya. Hari gini kan banyak orang berkamuflase dengan nama turunan Nabi buat minta-minta. Gak ada, gak wallah, gak ada, sudah gak ada. Ya, apalagi sampai banyak membuat sebuah ritual mengeruk dana orang-orang bodoh. Modal telunjuk masuk ke dalam air mineral, berkah, ber. Bodohnya di negeri kita ada aja yang percaya. Ada aja yang percaya. Di negeri kita ini unik sekali. Ya. Korban ini pewayangan, korban tontonan-tontonan apa, cerita-cerita kolosal masa lalu gitu loh. Ya, sehingga keberkahan tuh datang dengan seperti orang sakti yang mendatangi dia atau apa gitu loh. Kita nggak ilmiah dalam memahami ujian hidup, kita nggak ilmiah. Lihat, Muhammad mengatakan Allahumma j'al rizqa ali Muhammadin qutan. Di sela-sela kita minta rezeki lebih, Muhammad malah minta ke Allah, jangan lebih-lebihin rezeki keluarga Muhammad, sekedar aja ya Allah. Ya, Fatimah, dia punya anak dari Ali dan hidupnya miskin. Suruh bantu giling gandum dengan keledai yang bantu dorong gandum tersebut. Kebayang lelahnya itu. Ngurus anak, ngurus laki dalam kondisi gak kayak sekarang. Kalaupun mau masak buat anak, buat suami, kan dulu kan gak ada kompor listrik kayak sekarang. Semua pakai kayu, ya. Aduh, belum lagi airnya gak segampang sekarang. Ruwet deh. Sehingga wajarlah kalau dia lelah jadi perempuan. Datang ke Nabi, minta tolong ya Rasulullah, ya izinkan aku nyari pembantu. Malah Nabi perintahkan dia untuk mengencangkan zikirnya sama Allah. Ya, bukan berarti nggak boleh punya pembantu. Kalau masih bisa ditekel sendiri, itu sorgamu. Kalaupun nanti ada pembantu, sifatnya membantu bukan dibantu. Kalau hari gini kan pembantu dibantu bukan membantu. Bantuin mbak, kesian noh, gitu kan. Kalau dulu kan mbak bantuin sini, kalau sekarang enggak. Mbak ditontonin bawa barang berat dari mobil, padahal majikannya gede. Kebayang nih anak orang gara-gara kerja jadi pembantu suruh bawa berat. Ini titipan barang orang gede yang lebih mampu untuk bawa tuh barang. Allahu Akbar, ya. Padahal harga diri kita ketika memberi bukan menerima. Nanti jadi orang tua lah. Ketika kita sering ngasih ke anak, ke keluarga kita, satu waktu kita sudah nggak punya nilai seperti dulu gitu ya. Tapi harga diri kita tetap bagaimana memberi bukan menerima. Jangan terus kita ngandelin dibagi, nggak punya izah kita. Ya namanya udah tua tat, pensiun kan umur 55 nih tat gitu ya. Makanya kalau ngaji yang tuntas jangan setengah-setengah. Justru 55 itu awal gozwahnya Rasul. Nabi itu awalnya perang umur 55. Kita kebalikan 55 ngomongin merek obat. Udah kayak bakal mati 60 gitu nih. Subhanallah ya. Masih muda, jam terbang. Nikahnya sama orang tua, sama Khadijah. Umur 25 nikah sama yang 40. Janda 2 kali lagi. Kan butuh jam terbang Rasul. Nggak cari tampang, dia cari sahabat dalam hidup. Bukan pelampias syahwat. Khadijah meninggal, Nabi belum sampai 50. Belum sampai. Beliau nikah dengan siapa? Saudah. Lagi-lagi orang tua. Beliau nggak cari fisik. Yang penting pintar masak. Saudah pintar masak. Umur 55 baru beliau pertontonkan, kalau perlu dapat yang muda, kan begitu.
Artinya bukan target fisik nomor satu, bukan. Bisa gak pilihan hidupmu ini adalah sahabat dalam hidupmu, yang kamu dengannya bisa mengetuk pintu sorga, bukan cuma bisa mengarungi kehidupan bersama. Karena jangan dihayalkan, di dunia ini kita nggak traveling, kita cuma transit. Traveling kita yang akan datang setelah dunia, kita ke alam barzah, kita ke padang mahsyar, kita ke yaumul jam'i, yaumul furqan, yaumul hisab, yaumul qiyamah, yaum sirat, dan lain sebagainya. Masih panjang traveling kita ini. Di dunia kita cuma transit. Jangan banyak komplain, sudah, jangan banyak komplain. Lihat, Allah pengen seperti itu. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun askaran nas." Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, jadilah kamu orang yang wara'. Kun wari'an, wara'. Ya, wara' itu artinya orang yang tetap istiqomah di agama. Ya, jadi orang yang betul-betul paling baik dalam keagamaan. Dilalah nanti kalau dunia menghampiri kamu, tetap agama nomor satu. Bukan dia nggak bisa ambil untung nih orang yang ngerti agama nih. Cuma yang dia khawatirkan dunia yang menjanjikan untung ini merusak hubungan dia dengan Tuhan. Pak, kenapa sih Pak nggak franchise aja Pak? Ini kan keuntungannya bagus banget. Masa ya buka jam 7 pagi, jam 9 tutup? Bukan nggak bisa. Ini aja sudah mengganggu zikir subuh. Ini aja sudah mengganggu sholat duha. Kalau saya tambah lagi usaha, berantakan sholat saya nanti. Enggak. Toh ini juga sudah cukup kok. Hidup nggak punya utang walaupun nggak kaya, nyaman. Jadi orang-orang qanaah begitu. Oh, nggak kayak orang yang rakus pengen semua diambil keuntungannya, enggak lah. Ukuran dia pokoknya dunia ini sekedar. Jangan sampai gara-gara dunia sholat terlambat. Karena kalau tidak, ini yang kita lihat di hadapan mata kita. Justru orang makin sukses dalam usahanya, makin jarang sholat berjamaah. Orang makin hebat dalam posisi jabatannya, makin sering masbuk. Siapa yang terlambat? Bos. Oh, bos. Cuma kan terlambat mulu. Dia sih gak maru. Emang dia yang bikin masjid gitu loh. Jadi ukurannya dia yang bikin. Terus kalau dia sudah bikin, lebih mulia ketimbang yang lainnya. Di mata Allah itu bukan cuma sekedar buatnya. Setelah buat mau diapain tuh tempat gitu loh. Ya, jangan terkecoh. Dia bisa bikin masjid, ya wajar lah, dia punya uang. Uang juga uang Tuhan, bukan uang dia. Kalau nggak dia puterin ke masjid, ya dosa dia nanti. Kan Allah cuma titipin itu dunia dalam bentuk uang tadi buat dimanfaatkan. Kalau bahasa Tuhan itu, nahnu narzukukum wa iyyakum. Kami kasih rezeki sama kamu tuh buat mereka. Wajar orang kaya nyumbang gede. Ya, wajar sekali. Tapi jadi nggak wajar kemudahan yang dia miliki nggak membuat dia di sop paling depan. Ya nggak jadi kesian lah si miskin yang nggak bisa bersedekah. Tapi lihatlah, hasil sedekahnya membuat dia nyaman di depan masjid yang paling depan. Buat Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa di sisi Allah. Bukan yang paling banyak hartanya, ya yang paling dekat dengan kemuliaan. Harusnya orang kalau sudah kaya kan lebih gampang, nggak ada alasan buat terlambat lawang dia yang punya dunia. Kalau miskin telat wajar, memang jalannya jauh, nggak ada modal juga buat jalan cepat. Kalau ini kaya mah nggak ada alasan. Ya, dia bisa pesen mobil apa aja, beli motor apa aja, atau dia bisa stop nih event untuk nggak mengganggu ritual ibadah dia kepada Allah. Dia orang punya power, cuma kenyataannya nggak. Malah si miskin yang papa ini dapat sop paling depan. Si kaya yang segalanya punya nggak pernah bisa on time dalam ibadah. Itu orang rugi, orang miskin itu. Makanya Abu Hurairah kata Nabi, kun wari'an takun abadan nas. Kamu jadi orang yang ahli ibadah. Maka otomatis kamu akan jadi orang yang paling qanaah. Orang yang paling bersyukur di sisi Allah. Ya, jangan sampai kamu gak kenal agama. Jadi ukurannya bukan standar baik menurut kita, bukan.
standar baik menurut Allah. Karena rezeki yang kita miliki di dunia ini takdir yang telah ditentukan. Rezeki yang kita miliki di dunia ini takdir yang telah ditentukan. Kita sering dengarkan kajian tentang malaikat yang diperintahkan meniupkan ruh dalam kandungan seorang ibu pada bayi yang akan dihidupkan sama Allah. Kalau nanti itu bayi udah ditiupkan ruh, yuktabu bi arba'i kalimat, ditetapkanlah 4 ketetapan kalimat. Bikat birizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'idun, ditentukan sudah. Ke depan kamu seperti apa Allah Maha tahu, dan kamu mesti berhusnuzon. Tidak ada takdir yang buruk. Kalau nanti kau rasakan buruk dalam takdir karena memang prasangka burukmu sama Allah, kamu nggak qanaah. Orang kalau kaya nggak qanaah, kurang, nggak tahu apa yang dia cari, sampai kurang tidur, kurang istirahat, nggak ngelihat anak tumbuh berkembang, nggak bisa silaturahmi, ya mau ngapain juga, nyeksa diri. Emang kalau udah meninggal bawa banda, kan nggak ada gunanya tuh banda. Ya, kita bukan mayit orang Mesir kuno yang dibalsem jadi mumi, bawa banda semua ke dalam peti mayitnya, toh dibawa juga nggak ada manfaatnya. Banyak kok peti mumi yang dibuka udah jadi tulang belulang, masih utuh, orang udah kacau bentuknya. Kita bukan mereka, pun kita seperti mereka. Lihat, apa iya manfaat dunia sama orang yang sudah mati? Gak ada. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau anak Adam meninggal, putus dengan dunia. Mendingan mumpung masih sanggup untuk urusan dunia, berfikirlah bersedekah. Ada satu riwayat di mana mayit yang diwafatkan oleh Allah, ketika di alam barzah, dia minta izin sama Allah dihidupkan kembali walaupun sebentar. Untuk apa? Aku ingin bersedekah ya Allah. Kalau tahu manfaat sedekah di dalam kubur, ya Allah pengen saya bagiin orang deh. Daripada saya pegangin doang tuh sepatu sampai numpuk, kepake kagak. Baju banyak, kepake kagak. Kalau dikasih orang pakai itu sepatu buat cari nafkah buat keluarganya, tiap manfaat nafkah pahala buat dia. Baju juga begitu. Daripada buat punya dia di lemari udah berbulan-bulan gak disenggol karena selalu ada yang baru, bagiin orang deh. Mungkin ada orang yang butuh dia pakai buat sholat, pahala sholatnya pahala dia. Enggak dia pengen sia-sia. Atau mungkin dia punya ladang yang luas, ngapain cuma dipagar, kawasan dilarang masuk, terus ngapain beli kalau orang gak boleh masuk? Mendingan tanamin rumput, ketahuan. Rumput odot misalkan sekarang tuh ya, akan kambing suka, sapi suka. Itu banyak orang-orang yang ternak hewan itu ya, untuk diambil rumputnya nanti dibesarkan hewan dijual Idul Adha. Itu korban orang dari hewan yang dibeli dengan rumput yang dimakan, pahala korbannya pahala dia. Coba. Ketimbang dipagar, akhirnya jadi sesuatu yang berbahaya, malah jadi semak belukar, nggak ada manfaatnya. Begitu rumah juga sama. Bahasanya investasi. Allahu Akbar. Nggak ada manfaatnya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ayo, mumpung masih mampu untuk berbuat baik, fastabiqul khairat. Orang-orang qanaah begitu. Sehingga nanti lebih mengarah kepada juhud. Juhud itu dia batasi hidupnya dengan dunia. Dia bisa ngapain aja, cuma yang jadi masalah kan dia berusaha membatasi dengan dunia. Dia cuma khawatir kalau dunia semua dia aktifkan, kesempatan buat ibadah nyaris nggak ada. Ya dari pagi sampai sore kerja terus. Ya kapan ngajinya kita? Ya sementara kan yang kita butuhkan pahala ngaji tadi. Ya padahal kita sudah punya power, punya kemampuan. Dengan uang yang kita punya bisa beli suplemen jadi sehat. Ya. Punya perpustakaan, bisa belajar, punya waktu lah. Intinya pembantu ya tinggal nyuruh semua bisa. Mestinya bisa maksimal loh itu. Menjadi orang yang gak jauh dari Quran harusnya. Cuma ya gak tahu lagi-lagi dunia. Dunia ini watafakhrum bainakum watakasrum fil amwali wal aulad. Memang dunia ini cenderung membuat kita bermewah-mewah.
Ya, berbangga-bangga dengan jumlah angka harta dan anak. Akhirnya takjub dengan ukuran kacamata kita. Oh, dia mah kaya karena hartanya banyak. Oh, dia mah beruntung banget ya, udah kaya, anaknya banyak, sehat-sehat. Itu kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatuh. Kata orang, kamu tuh mata kamu kayak orang kafir ngelihat bukit yang kering kerontang, hijau karena diguyur hujan. Hijaunya itu sebentar. Emang forever kan? Enggak. Sama dengan yang kamu rasakan sekarang, sebentar. Yang disuruh adalah istimbatkan. Yang sebentar manfaatnya apa gitu loh. Jangan sampai terkecoh. Oh, kalau enggak rugi banget. Bahwa banyak orang yang terjebak dalam kerugian. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Jamaah Allah muliakan. Ya, jadi ketika Nabi bilang sama Abu Hurairah tadi, ya Abu Hurairah, kun fi dunya ka'annaka kun warian takun a'badan nas. Tolong kamu di dunia ini jadilah orang yang tetap stabil dalam keagamaan. Karena biasanya orang kalau sudah menguasai agama, dunia datang menunduk. Man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ginahu baina ainai wa jama'alahu samlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kata Nabi, orang yang orientasinya akhirat bukan dunia, Allah bikin di antara kekayaan dalam hatinya. Dan Allah kumpulkan semua masalah hidupnya. Allah datangkan dunia menunduk sama dia. Allah bikin dunia menunduk sama dia. Dia jadi orang yang apa kata Nabi? Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu bihi. Menjadi orang-orang yang dikatakan beruntung. Kenapa? Karena dia bisa tetap istiqomah warian tadi. Seakan-akan di atas syariat agama yang betul. Wa ruziqa kafafan. Rezeki buat dia bukan banyak atau sedikit, yang penting cukup. Ya, dia bisa ada sekedar yang dia makan. Standarnya kayak orang puasa berbuka, walaupun gak makan seharian, tapi jangan sampai gak ada yang dimakan ketika buka. Cukup, sudah cukup. Wa qanna'ahu bihi, dan dia menerima semua yang Allah kasih. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia tahu memang saya seberat apapun usaha saya, kalau memang Allah belum takdirkan saya jadi orang kaya, ya nggak apa-apa. Yang penting yang saya tahu pokoknya kerja aja, berangkat pagi pulang sore. Saya juga nggak pernah tahu untung berapa usaha hari ini. Cuman yang saya tahu jual beli aja lah. Lillah karena Allah. Ya, dikasih untung alhamdulillah, enggak juga memang qadar Allah. Saya yakin banget enggak ada orang yang usaha kalaupun enggak laku kelaparan, enggak ada. Dan dia enggak pengen menghalalkan yang diharamkan. Dia pengen jadi orang yang betul-betul mendatangkan manfaat. Maka dia bergaul tadi, laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghina'un nafsi. Dia tahu yang kaya itu di sisi Allah itu bukan kaya harta, kaya jiwa. Walaupun usahanya belum berjalan lancar, dia tetap bergaul. Enggak jadi orang yang pesimis. Ya, mungkin dia enggak diuntungkan materi, diuntungkan pahala. Makin bijak dalam hidup, akan menyampaikan sejuta kebaikan. Ya, enggak apa-apa, saya enggak bisa menguntungkan materi, saya bisa menguntungkan ilmu. Pokoknya dia berpikir bagaimana bermanfaat, bukan cuma mengambil manfaat. Lihat. Masya Allah. Ar-ridha biqada'illah. Ar-ridha biqada'illahi ta'ala wa taslimu li amrihi ilmun an ma indallahi khairun lil abran. Ridho dalam ketetapan Allah, takdir Allah. Berserah diri pada keputusannya. Yaitu segala yang dari Allah itulah yang terbaik. Ini yang dibilang qanaah. Ketika dia ridho, ar-ridho biqadaillah, dia ridho dengan ketetapan Allah. Wa taslim, berserah diri li amri, pada keputusan Allah. Alima an ma indallahi khairun lil abrar. Yakni segala yang dari Allah itulah yang terbaik buat dia. Enteng hidup. No complain. Dia enggak ada komplain sama Allah. Ada satu riwayat dari Nabi ketika beliau menjelaskan tentang
bolehnya orang untuk minta kaya dengan niat yang benar. Kata Nabi begini, la ba'sa bil ghina. La ba'sa bil ghina, tidak mengapa seorang itu minta kaya. Liman atqa wa sahha, liman atqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan na'im. Nah, tidak mengapa orang itu minta kaya asalkan dia bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya dan hati yang bahagia, bagian dari nikmat. Jadi kalau memang kita tahu harus jihad, dan jihad yang paling utama dengan harta gitu ya. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum. Yang saya tahu jihad dengan harta. Biar bagaimana saya mesti naklukin dunia nih. Karena ada target jihad dengan harta. Boleh. Tapi kalau dia nggak tahu peruntukan harta buat jihad, jangan ngayal kaya. Bakal banyak pertanyaannya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, nih kaki nggak bakal geser. Hatta yus'ala an salasa, an jismihi, an ilmihi, wa an malihi. Ditanya tuh tentang ilmu, tentang badan sampai tua dihabisin buat apa, dan plus harta yang kau miliki. Bakal ditanya min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan. Bakal panjang. Tahu gak satu hari itu 1000 tahun di akhirat nanti. Urusan kayak beginian bakal panjang. Nah sekarang kalau kita memang sudah tahu, ayo jadi orang kaya. Tujuannya apa? Sedekah. Pengen banget kalau saya kaya nih Ustaz. Ini Jakarta Selatan, Tat. Musola, masjidnya, marbotnya, umroh semua, Tat. Ya orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya Ustaz, ya Allah saya pengen banget ini masjid kamar mandinya bagus semua. Malu kamar mandi rumah lebih bagus ketimbang kamar mandi masjid. Aduh bener Ustaz, saya kalau ada rezeki lebih, nggak ada anak yatim nganggur, saya sekolahin semua. Boleh. Boleh. Kalau saya punya rezeki lebih, saya pengen orang-orang tua udah nggak usah masak, makan dari saya semuanya. Jangan berkeluh kesah, kesian anak dihujat dicaci, kenapa? Karena nggak ngasih bulanan. Tenang Bu, anak nggak ngasih saya yang nyukupin. Kalau kaya kan enak ngomong begitu. Ngayal. Kadang-kadang kita ngayalnya kagak begitu ya. Lihat tiba ngayal doang. Ustaz, kalau misalnya saya jadi orang kaya masa, pokoknya apa yang orang pengen tinggal ngomong dah. Ya ngomong aja gitu. Jadi boleh. Nabi yang bilang la ba'sa bil ghina. Kalau bisa begitu nggak apa-apa, itu kaya yang bagus. Banyak orang-orang soleh yang masuk surga karena hartanya banyak. Tapi jujur, tidak sedikit orang yang terlena dengan kekayaannya. Ingat ya, kita kalau pernah susah, minta sama Allah nggak pengen susah. Udah nggak susah, jangan lupa kita pernah susah. Ya makanya tiap apa yang kita minta perhatiin, dijawab apa belum. Kalau udah dijawab, tutup dengan doa Al-Ahqaf 15, Robbi Auzi ini. Banyak diantara kita ini makanya susah sukses bener, Al-Ma'unah ya. Karena kalau istidrat banyak, sukses yang betul itu jarang. Ya, orang yang suksesnya betul itu selain dia usaha dan doa, dia perhatikan dijawab tidak sama Allah. No komplain lah, dia sudah minta tapi Allah belum jawab. Dia nggak salahkan Tuhan, direvisi. Jangan-jangan sih jawaban Tuhan tertunda karena maksiat. Oh iya, saya sama orang tua nggak dekat. Oh iya, sama pasangan saya begini. Oh iya, sama anak. Dia revisi. Ini orang-orang yang dapat al-ma'unah. Dia coba perhatikan ini. Oh jangan-jangan rezeki saya susah nih. Kenapa? Saya nggak tegas sama pasangan. Saya laki-laki, saya dayus. Dayus tuh nggak punya cemburu. Punya bini ya, padahal dia punya dana. Lihat bininya pakai kerudung masih model kecekek gitu loh. Bertahun-tahun kerudungnya nggak syar'i. Ini laki punya power beliin kerudung yang bagusan yang syar'i, nggak dibeliin. Atau tenang saja anak nggak pakai kerudung, yang laki meninggalkan sholat wajib. Dayus semua. Ini orang-orang yang masya Allah nggak ada manfaatnya. Dia punya harta nggak ada manfaatnya. Padahal buat sekedar nyuruh atau mencukupi dia mampu. Ini orang-orang yang rugi. Tapi kalau orang-orang kaya yang beruntung, ya dia tahu target dia kaya itu untuk mempertontonkan ketakwaan dia sama Allah. Dan dia berharap sekali kalau bisa jadi saudagar emas. Targetnya apa? Bisa zakat emas.
Zakat emas tuh zakat yang tertinggi. Ayo jadi orang kaya kita, punya emas yang banyak. Buat apa? Buat zakat emas. Zakat yang tertinggi tuh emas. Kebayang ya? Hari gini orang berpikirnya cuma buat investasi doang, nggak mikirin zakatnya. Ada penyakit buat badan. Banyak orang yang hancur gara-gara emas. Kalau dia orang yang berilmu, dia jaga itu. Masya Allah. Bahkan doa Nabi. Doa Nabi itu terkenal dalam Sahih Muslim tuh. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu doa Nabi. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'alukal huda, memohon kepada engkau ya Allah petunjuk al-huda, wat tuqa, memohon ketakwaan ya Allah, wal afaf, memohon diberikan sifat yang lembut, wal ghina, dan mohon harta darimu ya Allah. Boleh, ada. Belum lagi doa Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban. Boleh, nggak ada masalah ya. Yang pasti kalaupun dia minta untuk kebaikan yang banyak, orang bisa kayak gini, dia akan tahu bener ya, ternyata memang ya untuk jadi orang yang bahagia dengan apa yang dia hayalkan itu ya nggak harus sempurna seperti orang lain yang memiliki sesuatu yang dia nggak punya lah. Selama memang dia merasa bahwa apa yang dia punya ini makin membuat baik hubungan dia dengan Allah, itu bahagia insya Allah ya. Jangan salah meletakkan kata bahagia dalam hidup kita, karena yang dikhawatirkan kita komplain dengan takdir nantinya ya. Wallahu alam. Ayo kita berdialog panjang waktu untuk bahas bahasan yang mau ditanyakan. Silakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Ustadz. Apakah hukumnya bahagia di atas penderitaan orang? Apakah itu dosa? Ya iyalah. Tapi dalam tanda kurung poligami, subhan. Kenapa mesti poligami sih yang difitnah gitu loh? Ya maksud saya begini, ibu kalau nggak suka masalah poligami bu, ibu robek surat An-Nisa bu. Nggak usah ada surat krek gitu loh. An-Nisa ayat 3 tuh Allah ngomong. Ya, saya sering bilang, atau kita belum melakukan poligami, khalas, jangan paksakan. Karena poligami itu kan nikah artinya kan, nikah kedua, ketiga ya. Nikah itu ibadah. Ingat laki-laki, ibadah tidak merusak ibadah. Ya, tidak ada ibadah merusak ibadah. Jadi kalau kira-kira ibadah kamu mendatangkan kerusakan, jangan. Udah. Selesaikan omongan kita yang bertahun-tahun cuma omdo doang. Ngomong doang, berani kagak. Udah. Omongin yang lain yang lebih bermanfaat insya Allah gitu ya. Karena poligami ini di kacamata agama solusi bukan tujuan. Kalau tidak ada poligami akan ada prostitusi yang makin berkembang di dunia. Memang di Indonesia, saya ngomong berapa kali dalam kajian ini, kita mau ngomong poligami di negeri kita, saya sampai 10 tahun ke depan saya masih pesimis. Kenapa? Karena jumlah angka laki perempuan ngimbang di Indonesia ini. Lain sama di Palestina. Laki-laki sudah hancur dibunuhin sama orang-orang Israel. Banyak perempuan cantik gak punya pasangan, ngerawat anak sendiri. Ya Rob, saya datang ke sana sudah ngelihat, subhanallah, Allah sempurnakan wajah mereka itu. Cantiknya orang, gantengnya orang, lucunya anak. Ya Rob, petani-petani yang sedang menanam pohon delima, kukunya hitam, matanya abu-abu tanpa softline kayak anjing Siberia, saya bilang, yang laki gantengnya orang, betul-betul. Demi Allah. Ya kesian mereka yang memang gak punya pasangan. Dan memang misinya Fir'aun milenial, orang-orang Israel lokal sekarang nih, kan Fir'aun milenial. Di zaman Musa kan laki dibantai, betul? Ya, sehingga akhirnya dari situ timbullah banyak maksiat di Bani Israel. Karena kurangnya laki-laki. Timbullah nanti meningkatnya kaum Lut, LGBT, perempuan lebih senang sama perempuan, kerusakan. Dan dikirimlah ke tempat-tempat prostitusi di Eropa, perempuan-perempuan dari Palestina. Lihat. Karena nggak terjadi akad pernikahan. Hari gini orang mindsetnya dirubah. Mendingan pacaran dulu daripada nikah gagal. Mendingan pacaran dulu daripada nikah gagal. Apa ini omongan?
Ya mendingan nikah dulu, gagal ya nggak ada masalah. Ketimbang pacaran gagal udah pasti dosa gagal. Kan sama aja. Ya malah kalau nikah kita saling mengenal. Mau pulang malam, mau nginep dimanapun gak ada masalah, gak ada dosa. Daripada pacaran dosa. Sesimpel itu bahasa agama. Cuma orang kita kan gak kalau gagal apa kata orang, Tat. Ini masalah kita, nikah pengen dilihat orang. Bukan dilihat Allah. Sehingga kita menganggap udah deh jangan mikirin nikah dulu deh, udah deh. Makanya pacaran aja dulu, nanti kalau cocok baru nikah. Innalillah. Akhirnya pacaran 5 tahun, nikahnya 3 bulan. Cerai. Ini di kita nih dirubah mindsetnya ini ya. Kalau Allah mengatakan perintahnya begitu, nanti satu waktu kepake nih ayat. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Nikahlah kalian 2, 3, 4. Kalau takut 1. Bahasa Allah kan begitu. Ya sekarang belum terpakai, nanti lihat. 1:50, 1 lagi 1 perempuan pas 9 sama siapa kalau nggak berzina, bermaksiat. Sekarang kita belum di Indonesia. Ya kalau memang nggak sanggup juga jangan, karena berat laki-laki. 1 perempuan kita nikahi, kita tanggung dosa dia. Antum 2 perempuan sengkleh pundak antum, betul. Nggak gampang itu. Ya, teorinya sih perempuan itu Ustaz kayak rumah yang gelap dengan lentera yang terang. Ada perempuan ada lentera, Tat. 1 perempuan aja terang rumah, apalagi 2, Tat, penter gitu. Nggak. Pada pecah, 2 pada pecah yang ada nanti. Ya janganlah. Dibilang kalau istri muda pelakor, perebut laki orang. Terus kita bilang Aisyah pelakor gitu. Nabi nikah dengan Saudah, kemudian nikah dengan Aisyah. Apa Aisyah dibilang pelakor sama Saudah? Kemudian nikah lagi dengan Zainab. Apa Zainab pelakor? Nikah lagi dengan Ummu Salamah. Apa Ummu Salamah pelakor? Dan seterusnya. Wallahi Nabi berpoligami, 4 sahabat Nabi berpoligami, 10 laki-laki yang dijamin surga berpoligami, 70 laki-laki yang masuk surga tanpa hisab semua poligami. Yang tidak babaliong yang lagi udah sama KPK, betul? Subhanallah. Emang yang lagi diudak-udak sama KPK pada takut, beraninya maksiat, main perempuan gak benar, betul? Ente mau ngikutin yang mana? Ini masalah di kita, ini masalah kita mencibir syariat, jangan. Kelas ini Allah yang nyuruh. Kalau belum saatnya jangan dicibir. Karena memang solusi. Nikah poligami bukan tujuan tapi solusi. Ya bukan tujuan, solusi. Al-walad lil khal. Hei orang laki jangan gampang nikah. Anakmu tergantung iparmu. Dia kan laki-laki kalau ngeliat perempuan kayak ngeliat rambutan stangkleh. Terus stangkleh. Numbu bareng merahnya beda-beda. Kalau merah jadi sengget, nah cakep nih, gitu kan. Nanti kalau sembarangan kawin, nggak tahu nasab nih perempuan, kamu meninggal. Mungkin nggak? Mungkin. Anak kamu lahir, dia hamil, anak kamu lahir. Itu anak kamu yang ngasih nafkah siapa? Iparmu. Al-walad lil khal, anak tergantung ipar. Kalau iparmu belum masuk Islam, binimu mu'alaf, kacau gak? Iparmu makan riba, anakmu makan riba, Allahu Akbar. Ayo dong berpikir panjang. Makanya kalau memang di Indonesia nggak ada yang baik, ke Palestina. Gitu loh. Nomor teleponnya beda, aman. Jepang tuh lagi butuh laki tuh. Tunisia, Uzbekistan, Tajikistan, saya ngasih bocoran Bu Jamin di sini bilang gitu. Ustadz, berdosakah jika kebahagiaan itu datang pada saat kita mengingat seseorang yang pernah kita cintai? Ini kebanyakan major di kamar nih mungkin. Ya umum ya, selama memang kadang-kadang kita ngelihat orang yang pernah kita suka ya, kemudian ketemu pun nggak tahu kenapa kita bisa bahagia sendiri. Ya it's okay, nggak ada masalah selama memang nggak menimbulkan mudarat. Jangan terus kita pengen mengulang keburukan tersebut, jangan ya. Ya bahagia itu umum kok, bebas buat orang yang merasakan. Yang mesti dipikirkan dampak bahagianya. Jangan bicara bahagia berujung pada dosa, janganlah. Assalamualaikum, izin tanya, apakah orang yang berzina lalu hamil kemudian menikah setelah anak itu lahir, benarkah
pasangan ibu itu harus menikah kembali lah. Nggak ada nikah yang diulang kecuali nikahnya salah. Ya, jadi dalam Islam yang sahih itu kalau sudah nikah khalas. Orang hamil di luar nikah dengan lelaki ya, yang dia suka, asal dia dinikahi dengan orang yang menghamili. Karena dia boleh aja nikah sama orang yang nggak menghamili dia, cuma idahnya itu sampai dia lahir, nggak boleh berhubungan intim sampai dia lahir. Idahnya orang yang hamil sampai dia lahir. Tapi kalau dia memang nikah sama orang yang menghamili dia, ya nggak apa-apa, lebih baik. Ya, dia dosa dengan zinahnya. Nanti dia suruh bertobat. Dan anaknya nggak bernasab ke ayah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Diingetin itu ya. Kalau anaknya perempuan nanti gede mau nikah, itu ayahnya nggak bisa karena hamil di luar nikah. Al-walad lil firash, al-walad lil firash kata Nabi. Anak itu milik si pemilik kasur, si ayah. Kalau ayahnya belum nikah dengan si ibu, ya bukan milik si ayah berarti. Ya. Bila menikah kembali ulang, apakah harus adalah nggak ada nikah ulangnya? Wallahu a'lam bishawab. Ada pendapat yang suruh nikah ulang, tapi yang sahih enggak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Kebahagiaan yang sempurna itu apakah bisa didapatkan dengan rajin ibadah Ustadz, dan langkah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat? Ayo sahih. Orang yang rajin ibadah akan tenang jiwanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati sudah tenang, organ tubuh tenang. Kalau organ tubuh sudah tenang, udah nggak ada yang sulit dalam hidup. Semua dimudahkan sama Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau tanya, apakah orang yang usahanya bangkrut dan berhutang itu bagian dari takdir Allah? Ya iyalah. Takdir baik maupun buruk. Ya, cuma kalau bahasa Umar Ibn Khattab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Aku menghindari takdir yang buruk, berpindah ke takdir yang baik. Ya. Jadi kalau memang takdir kamu buruk, bangkrut, punya utang, ya berusahalah. Dekatkan diri sama Allah. Kalau buat Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin. Ya, buat Allah, karena Allah nggak butuh waktu. Allah nggak butuh waktu. Allah bikin kaya orang nggak butuh waktu. Mana kita tahu di bawah rumahnya ada minyak bumi? Allah punya hak. Nggak menutup kemungkinan. Mana dia tahu yang selama ini batu yang bisa mengganjal kamar mandi dia, batu yang berharga? Allah punya hak. Ya, buat Allah tuh nggak butuh waktu. Ya, kayak kita dengar cerita Ibrahim dibakar api kan? Allah nggak butuh waktu nyuruh hujan turun, lama, mendung dulu, geledek dulu, baru hujan, lama. Cukup bilang api dingin. Kalau buat Allah gitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya, makanya kalau orang udah terpuruk, usaha jatuh, utang di mana-mana, yang deket sama Allah jangan makin menjauh. Ya, ini hidup lagi terpuruk, ujian berat dalam hidupnya, malah jauh dari Tuhan. Bahkan ada yang komplain sama Tuhan, dihalalkan yang diharamkan. Salah. Prinsipnya ya habis gimana Ustaz? Kita istiqomah di atas kebenaran hari gini Ustaz. Jangankan yang halal, yang haram aja susah Ustaz. Tuh, yang begini nih. Yang akhirnya berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Janganlah ya, dekatkan diri kita sama Allah. Bagaimana menyikapi kondisi yang demikian Ustaz? Ya dekatkan diri sama Allah. Ya, supaya betul-betul kita tahu Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon doanya untuk rahimahullah anak saya yang meninggal 1 bulan yang lalu. Insyaallah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Assalamualaikum Ustadz, selalu wa'iyyak insyaallah. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana menumbuhkan rasa bahagia di tengah ujian dan ketidaksempurnaan hidup Ustadz? Ayo berhusnuzon sama Allah. Makanya kuncinya ini kenali Allah. Dan jangan sungkan untuk menerima nasihat. Saya ini setua ini nih, udah 50 lebih umur ya. Ini kalau mau jalan pagi saya temuin ibu saya, pasti saya wajib orang pertama saya temuin ibu saya. Saya cium tangan, saya cium keningnya, doain mah biar hari gampang kerja dan gampang kewajiban ngajar dan lain-lain ya. Dipegang tangan, tunggu dulu. Jangan berhenti mulut baca raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya kan senyum. Ini kan kita yang ngajari, diajari lagi kita sama dia gitu loh. Tapi ya orang tua. Ya apapun yang terjadi, tolong jangan keluar dari hamba Allah.
Allah nggak mungkin uji kamu di luar batas kemampuan. Orang mau hujat, kamu mau caci maku, kamu kul rabbi Allah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Siap. Ya. Semangat orang tua nyemangatin kita. Jadi betul-betul kita jangan keluar dari ke fitrah kita gitu loh. Karena ujian sih pasti menderu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak sekali hujatan-hujatan yang dihujatkan ke kita. Sekian tahun berikutnya baru orang itu minta maaf dengan bahasa yang paling gampang. Saya sering ditemukan sama orang-orang yang seperti ini, sering banget gitu ya. Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Saya bilang kemarin di terakhir kita di Surabaya. Ini saya bilang ini orang yang ketujuh ini. Ada anak muda pegang mic di Masjid Salahuddin, Ustaz Subhan. Saya mau ngomong sama antum. Analah orang yang selama ini menghujat antum di sosial media. Aduh, apalagi saya bilang. Oh, panjang cerita. Ana benci sama antum dari 10 tahun yang lalu. Dan ana baru paham beberapa bulan ini ternyata antum benar banget semuanya. Au aglab, saya kata gitu sama dia. Habis kita diinjak-injak baru minta maaf gitu ya. Tapi ya ana nggak tahu apa yang dia hujat. Oh, masalah Imam Ghazali, masalah ini. Oh ya nggak apa-apa, alhamdulillah kamu jadi semangat nyari kan. Iya Tat, dan hari ini saya tahu itu semua benar Tat. Saya minta maaf Tat, minta ridhonya. Masya Allah. Di depan Ka'bah gitu juga. Apa ada yang minta izin Tat, izinkan saya meluk antum sebentar. Ana mau minta maaf. Ana yang hujat antum masalah sorban Pangeran di Ponorogo lah inilah. Allah, 15 tahun yang lalu proses sampainya dakwah tuh. Ya, jadi memang itulah kehidupan. Ya, kalau memang patokan kita manusia nggak ada selesainya. Qur rabbi Allah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Bicara kapan berhasilnya Allah yang maha tahu. Tugas kita cuma istiqomah. Ya, jangan lelah untuk selalu berbuat baik. Maka tadi orang tua pakai bahasa yang gampang. Tetap di mulut, begemi itu mulut, jangan berhenti. Raditu billahi rabbah. Ridho sama Allah. Ridho dalam semua hal. Wabil islami dina, ridho sama agama. Dimanapun kau pijakan kakimu nak, jangan gak tepat waktu sholat 5 waktu. Dimanapun kau pijakan kakimu nak, demi Allah jangan pernah keluar dari umat Muhammad. Jangan pernah berbuat bid'ah. Orang tua gak ridho. Ya kan digitunya disemangat kita. Ya semoga Allah mudahkan kita semua seperti itu insya Allah ya. Ustaz, semakin besarnya musibah maka akan semakin besar dosa yang dihapus. Betul? Inna izomal jaza ma'a izomil bala. Besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Jadi nggak usah khawatir, makin gede ujian kita, makin gede juga balasan kita nanti. Karena Allah mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Nah, Pak Ustaz, saya ingin tanya, apakah saya berdosa bila keinginan ibu saya tidak sepenuhnya saya ikutin karena suami juga mulai komplain? Ya sebenarnya nggak ada kewajiban istri seorang laki-laki untuk mencukupi orang tuanya lagi. Nggak ada kewajiban, sudah jatuhnya mubah atau mungkin level tertingginya sunnah kali. Wallahu a'lam. Konsekuensi perempuan nikah udah gimana suami? Ya sehingga nggak ada kewajiban lagi. Makanya suami yang bodoh jadi jauh dari saudara, jauh dari orang tua gara-gara istri. Ya Allah, si ibu berkeluh kesah, sehebat apa itu perempuan nak, sampai kau lupa ada mata tua di kampung yang menantimu nak. Salah sekali. Kalau perempuan tidak, kalau dia sudah nikah, ya apa kata suami? Suami pengen usahanya jalan, gapai ridho Allah ada di ridho orang tua. Istri yang usaha online atau apa, pengen maju, minta ridho suami. Simple banget bahasanya. Dan kalau pengen dapat ridho suami, ridho dengan apa yang dia punya. Kan saya pernah bilang, lelaki itu cuma punya 3 dalam hidupnya, yang bisa dijaga dan akan memberikan cinta kepada orang yang menjaga. Dia cuma punya ibunya. Tolong jangan pernah sakiti seorang ibu dari seorang laki-laki. Jangan pernah. Nggak akan pernah dia bisa cinta perempuan yang menyakiti ibunya. Nggak akan. Itu lelaki sejati seperti itu. Seburuk-buruk seorang ibu di atas kepala laki-laki. Yang kedua anak perempuannya. Jangan sakiti anak perempuan laki-laki. Jangan. Ibu kalau mau ngomel sama anak perempuan ibu, tunggu suami pergi dulu deh. Jangan depan suami bu. Demi Allah sakit hati kita bu kalau lihat anak perempuan kita disakiti oleh orang lain. Walaupun istri sendiri. Dan yang ketiga, tolong jaga rumah yang kami kasih. Tolong. Walaupun ada pembantu rumah tangga, demi Allah, kami lebih suka berangkat kerja ngelihat istri lagi bebenah. Ketimbang meja ngelihat handphone begini aja.
Kita di luar bayangin, ya Allah, dijaga tempat yang kuberikan untuknya, ku sewa untuknya. Ada poin tersendiri, ya, Masya Allah. Apakah saya berdosa bila saya tidak mengingatkan ibu saya untuk sholat? Karena saya diajak ibadah, karena setiap diajak ibadah, dia marah. Ya nggak apa-apa, ajak terus. Jangan gara-gara dia marah, terus kita nggak, Allah ini surat kabar segini nih. Iya, akhlak dan adab bertanya itu ini lebih gila lagi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, bisa, semoga Allah, apakah boleh minta harta materi banyak untuk yang pertama bisa bolak-balik umroh bersama keluarga? Ya boleh dong. Bisa naik haji bersama keluarga sebelum wafat, amin, semoga dimudahkan. Mampu membayar biaya menuntut apa? Ya boleh. Ya kita minta kaya buat ini semua boleh. Melunasi utang semua boleh. Boleh. Salah satu yang memang Nabi sarankan kita minta sama Allah itu untuk mudahnya ibadah. Assalamualaikum Ustaz, sedekah terbaik ke keluarga dan kerabat yang tidak mampu. Tapi bagaimana sikap kita jika menghadapi keluarga kerabat yang jadi memanfaatkan dan meminta terus apabila sudah diberi? Gak apa-apa. Udah jangan kesel kalau keluarga kita minta. Alhamdulillah kita masih bermanfaat buat keluarga. Saya suka kadang-kadang pegel kalau ada saudaranya minta berkeluh kesah. Alhamdulillah dia masih minta sama saudaranya. Kebayang kalau dia minta sama orang lain, dia takafaf, dia minta-minta jadi pengemis. Udah, kita rezeki kita zawil kurba, yang berhak mendapatkan rezeki kita adalah keluarga kita yang terdekat. Siapa? Orang tua kita. Siapa? Saudara kita. Ya udah nggak masalah. Abis kesal banget Tat, saya sama saudara Tat, saya sering bantu, lama-lama dia nganggap saya kayak kotak ATM Tat, pengen digesrek aja gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Jangan pegel, karena memang Allah takdirkan kamu mampu untuk membantu keluarga kamu. Jangan cuma gara-gara urusan dunia sampai akhirnya kita putus hubungan sama keluarga. Waduh, keluarga ini nggak pernah ada bekasnya. Demi Allah. Keluarga nggak pernah ada bekasnya, dan Allah lahirkan kita di tengah-tengah keluarga dengan beragam kondisinya untuk saling mengikat di antara kita. Ya, jangan pernah benci keluarga kita. Udah itu takdir kita. Ya, seberapa kurang sakit hatinya Yusuf alaihissalam ketika dia punya keluarga yang menyakiti dia. Allah. Tapi dia nggak pernah berkeluh kesah. Makanya Allah ganti dengan nikmat. Ya, diberikan nikmat sebagai rasul, jadi orang kaya. Nggak ada berkeluh kesah, padahal dia disakiti. Dia berhak sakit hati. Apa sakit hatinya? Ya dia dibuang ke sumur, ya kan? Ketika itu kedustaan dipertontonkan sama saudaranya. Tapi dia nggak pernah berbalas dendam, berkeluh kesah. Nggak, kelas. Emang ujiannya di situ. Ya. Ya Rabb, semoga manfaat yang disampaikan ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaannya milik Allah.